Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Aziza. Saya mahasiswi Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar, Cirangkolo, Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tantangan pendidikan agama Islam di revolusi industri 4.0 atau 4.0. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan 3 poin penting dalam bab ini, yakni apa saja? Satu, problem yang dihadapi pendidikan Islam. Yang kedua yaitu era disruptif. Dan yang ketiga adalah perlunya pendidikan Islam melakukan pembenahan. Baik teman-teman, dalam akhir-akhir ini kita mungkin sudah sering mendengarkan apa itu era revolusi 4.0 ya. Jadi nanti akan saya terangkan apa itu era revolusi. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, ada beberapa problem yang harus kita ketahui. Yang pertama, kenapa menjadi problem itu adalah masalah ya. Kenapa? Karena satu, munculnya diplomidasi atau penyakit diploma orientasi, yang dimana dalam hal ini khususnya dalam lingkup pendidikan, dimana para siswa ataupun mahasiswa di situ mengutamakan yang namanya ijazah. Jadi mereka sekolah hanya karena ingin mendapatkan ijazah supaya nantinya ketika mencari pekerjaan maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan menempati posisi yang penting serta gaji yang tidak sedikit, bukan begitu? Kemudian apakah ini hanya terjadi pada siswa? Tidak, ada pula dari guru ataupun dosen yang dimana dalam problem ini mereka akan mengacu pada baiknya prestasi yang tidak tahu atau tidak memikirkan seperti apa baiknya masalah jalan yang harus dihadapi. Contohnya, ketika siswa ingin mendapatkan ranking yang bagus, ingin mendapatkan peringkat yang bagus, maka dia seharusnya adalah belajar. Namun karena dia mempunyai sesuatu yang diinginkan, maka dia bisa saja menghalalkan segala cara. Begitupun pula dengan guru ya. Jadi guru akan melakukan apapun yang menjadikan dia mendapatkan sertifikat. Nah, supaya apa? Ketika guru itu mendapatkan bagus sertifikat itu, maka entry nilainya dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi ataupun gaji yang lebih besar, seperti itu contohnya. Ini yang salah satu menjadi problem di masyarakat kita. Kemudian yang nomor 2 ada market oriented, yakni orientasi pada pasar sekolah ya. Jadi dalam sekolah, hal lingkup pendidikan itu pasti ada orientasi yang harus dikejar atau target para audiens, yakni ini siswa ya. Jadi para siswa itu mengutamakan mendapatkan nilai yang tinggi, tidak jauh dari poin yang pertama ya. Karena lingkup ini di dalam sekolah. Begitupun juga dengan yang bekerja ya, pasti dia menginginkan gaji yang besar. Nah, menjadikan lembaga pendidikan atau substansi tempat dia bekerja itu profit orientednya apa? Seperti halnya SPP yang mahal, kemudian biaya yang begitu tinggi, masuk ke perguruan tinggi pun harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Ini adalah salah satu problem yang menjadi skandal atau rintangan bagi para
siswa, mahasiswa ataupun guru. Jadi dalam hal ini tidak semua kalangan bisa menikmati. Contohnya saja adanya sekolah yang bertaraf internasional, pastilah di situ hanya terdapat orang-orang golongan yang tinggi. Tidak mudah bagi golongan menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan atau mendapat kesempatan dapat bersekolah di situ. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan ilmu agama dan sains. Kita ketahui bersama bahwa selama ini yang menjadi momok atau yang menjadi tradisi adalah sekolah umum dan sekolah agama. Oleh karena itu banyak sekali orang yang beranggapan untuk apa menekuni ilmu agama yang nantinya akan dipertanyakan mau dapat sekolah apa, mau dapat pekerjaan apa, dan dapat gaji berapa, seperti itu. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara ilmu agama dengan ilmu sains, entah itu teknologi, ilmu pengetahuan umum, ataupun yang lainnya. Orang akan semakin minder ketika orang lain tahu bahwa dia menekuni ilmu agama. Padahal ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Yang keempat, kurangnya multidisipliner. Sekolah seolah belajar agama hanya untuk ibadah. Ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga tadi. Dan juga pekerjaannya otomatis karena dibantu oleh media yang berbasis komputer, cyber. Lah, itulah yang dinamakan industri 4.0. Kok ada angka 4? Alah, ini itu masa kini. Apakah ada 1, 2, 3-nya itu sudah terjadi pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1784 ketika ilmuwan menemukan mesin sehingga memproduksi barang itu dibantu oleh mesin. Kemudian pada industri 2.0 itu terjadi pada abad ke-20 karena produksi barang itu sudah diotomatiskan secara massal. Dan industri 3.0 itu terjadi tahun 1969, yakni ketika segalanya berbasis komputer. Lah, yang keempat ini, 4.0 ini baru terjadi pada masa sekarang. Baik, itu adalah tadi pengertian era industri 4.0. Kemudian, apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan manusia pada masa sekarang dengan adanya industri 4.0 itu? Pasti banyak sekali plus minus dalam kemajuan teknologi ini. Kemajuannya adalah seperti halnya gaya hidup. Sekarang manusia dimudahkan segalanya dalam hal melakukan kegiatan, entah itu transaksi, ekonomi, ataupun dalam hal pendidikan, bahkan bisnis, pekerjaan, semuanya menggunakan metode seperti ini, di mana kita bisa dengan tetap stay di rumah, kita bisa membeli barang, kemudian barang tersebut sampai di sini, sampai di rumah, kita tinggal bayar. Ataupun dalam hal pendidikan, dulu kita ketika mau sekolah harus membawa tas, membawa buku, semua yang akan dipelajari. Namun pada era ini, tas dan buku itu sudah bisa menjadi satu ya. Kita masukkan ke dalam laptop atau handphone, maka semuanya akan menjadi ringan. Nah, itu adalah plusnya. Namun minusnya juga banyak sekali.
dalam hal ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang dialihkan atau dialihfungsikan terhadap mesin atau robot. Contohnya saja kita ke gerai ya. Kalau gerai ataupun ke KRL, maka di situ kita hanya akan disuguhkan dengan teknologi touchscreen, di mana kita memesan tiket, mengambil tiket itu tidak bertemu dengan anggotanya atau dengan petugasnya. Lah, dalam hal ini manusia akan kehilangan posisi menjabat sebagai pekerja dalam bidang ini. Kemudian pada poin ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi semuanya ini, dalam menghadapi era revolusi industri ini? Ya, pada poin ketiga ini adalah pendidikan agama Islam harus melakukan pembenahan. Apa saja pembenahannya? Satu, pendidikan Islam perlu memasukkan produk teknologi, yakni apa? Pendidikan yang berbasis multimedia atau biasa disebut dengan scientifically, ya, scientifically pendidikan Islam, di mana di sini pendidikan Islam harus disejajarkan dengan teknologi yang lain. Ya, jadi dalam pembelajaran entah itu guru ataupun siswa harus berani berubah, yakni belajar teknologi agar tidak tertinggal, khususnya dalam mempelajari pendidikan agama Islam ini. Kemudian ada juga perguruan tinggi yang harus mulai berkompromi atau perlu corporate university namanya, yaitu kerjasama dengan lembaga lain agar tidak terasingkan di dunianya. Jadi ketika nanti dia lulus, nanti dia berkecimpung di dunia pekerjaan, dia tidak tertinggal dengan para pekerja yang lain, ya. Jadi dari lulusan-lulusan yang lain yang tidak dari bidang agama, seperti itu. Contohnya apa? Bisa mulai dari penelitian ataupun pengabdian, bahkan pengembangan kurikulumnya. Itu yang akan bisa mendongkrak agar ilmu pendidikan Islam semakin bisa berkembang dan bisa berjalan sejajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak hanya menjadi wacana kalau ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ibadah, akan tetapi sebenarnya ilmu pendidikan Islam itu sangatnya luas dalam hal ekonomi, dalam muamalah, dalam bersosialisasi. Kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh, banyak sekali kajian-kajian Taurat yang di situ tidak masuk ke dalam kurikulum pendidikan, padahal ilmu ini sangatlah penting. Jadi seharusnya kurikulum pendidikan sekolahan ataupun perguruan tinggi memasukkan pendidikan agama Islam yang lebih mendalam, sehingga semuanya akan bisa memenuhi target. Jadi seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sains contohnya. Kemudian adanya perlunya multidisipliner, yaitu belajar agama jangan hanya agama saja, tapi juga yang berhubungan dengan agama. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita belajar kedokteran, ya, belajar bab puasa, kita belajar bab puasa, di situ ada menahan perut lah, menahan haus dan lapar. Kita sambungkan dengan disiplin ilmu kedokterannya, ada enggak? Dan ternyata pada artikel atau jurnal yang pernah saya baca, ternyata berpuasa itu sangat bisa membantu bagi para penderita MAH, ya, seperti itu. Atau ketika kita belajar bahasa, ya, kita harus bisa belajar memahami sosial budaya bahasa tersebut dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian,
yang saya ketahui dari berbagai disiplin ilmu, alhamdulillah sekarang sudah mulai merangkak dari para pegiat ilmu agama. Mereka tidak lagi hanya mementingkan saya harus bisa ngaji ataupun saya hanya harus bisa paham agama, tetapi pada akhir-akhir ini alhamdulillah banyak para putra-putra pemuka besar atau teman-teman yang memperjuangkan pendidikannya. Dia mengaji, dia belajar agama, tapi dia tetap mengedepankan ilmu umumnya, yakni menjadi dokter atau menjadi ahli hukum. Jadi dalam hal ini akan meningkatkan citra bahwa orang yang memahami agama itu tidak hanya semata-mata agama saja. Banyak para pemuka agama yang bisa tampil di depan bersejajar dengan profesor doktor yang bukan dari pendidikan agama. Lah, mungkin seperti itu teman-teman pembahasan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, pasti banyak sekali kesalahan dalam penyampaian saya. Kritik dan saran yang membangun kami butuhkan, dan semoga dari pembahasan ini ada sedikit ilmu yang dapat kita petik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.